Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Masih pakai sarung karena baru pulang dari masjid maghriban, tapi mungkin nanti diuploadnya kan jam tujuan kawan ya. Semangat kawan, PP kayaknya semakin nendang ke atas ya. Tapi ingat ya, nanti 0,2 di TP dulu yang long in. Kalau yang gak sabaran yang ngambil di bawah kan TP sekarang udah cuan lumayan ya. Saya tuh punya orang sangat benci banget sama Mas Bro. Saya suruh komen di YouTube, saya tuh nggak mau. Bukan berarti apa, katanya nggak ada manfaatnya. Komen di YouTube tuh artinya nanti saya bisa ngekick dia. Kalau udah komen di YouTube, saya kick kan selamanya seumur hidup nggak akan pernah lihat channel saya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi masih nggak mau juga. Jadi kalau memang benci sama saya ya harus masuk YouTube saya, komen, nanti saya kick gitu. Jangan ngoceh di luar ya. Kalau kita bahas PP yang nggak penting kita buang aja, kita mandang jauh ke depan yang logik. PP kita akan lihat volumenya. Saya rasa akan jadi besar ini. Bahkan kalau saya salah mohon dimaafkan, tapi video tadi valid dari wawancara yang diwawancarai dan menanyakan koin PP dari Pak Purbaya, dan memang anaknya juga di sosmednya itu posting PP. Jadi dia menanyakan apa PP masih bisa lanjut pam ke atas katanya. Bisa banget katanya, bisa banget, karena akan di ETF-kan juga, ini akan menjadi besar. Salah satu koin yang desentral sepanjang sejarah itu hanya ada di BTC, dan ini yang masuk meme coin yang baru ada ini adalah di PP yang memang komunitasnya itu sangat kuat dan holdernya terbanyak dan meningkat terus. Beda dengan koin yang pam-paman yang masih sentral, depthnya masih pegang banyak, belum beredar semua, itu sangat berbahaya. Untuk PP juga kita lihat market capnya masih kecil. Kemarin waktu harga puncak sampai 160 triliun, sekarang baru 30 triliun. Untuk masuk 100 triliun gampang banget. Masuk 100 triliun ke atas dikit saja udah 4 kali lipat dari sekarang. Yang punya uang sekarang 50 juta kan terima 200 juta itu nanti ya. Untuk 100 triliun saja market cap ya, MC-nya 4 kali lipat dari sekarang saja udah 50 juta masuk, udah ngeri-ngeri sedap, duitnya banyak ya. Oke, saya bingung juga ya. Saya tuh orangnya royal kawan. Saya dibilang pelit lah ini segala macam ya. Kalau sama mantan tuh pelit tuh, kalau belum satu rumah dibilang pelit tuh gimana? Cari apa namanya uang itu kan buat istri kan. Kalau udah satu rumah kan uang tuh tinggal ambil saja kan. Kalau saya punyanya suami tuh pasti sudah bebas kan sama memakai istri kan. Waktu itu kan saya memang belum satu rumah ya, dibilang sudah pelit, dijelekin di sana sini, tapi nggak masalah lah, nggak penting juga ya. PP sedang bangun diri, diam-diam uang pintar sedang mengamati ya. Ini untuk PP. Kita akan bahas 30,5 triliun, naik 4,44%, dan volumenya naik 52,27% di 9,8 triliun, dengan pemegangnya yang naik terus 552,33K ya. Peredaran suplai total maksimal sudah beredar semua. PP sedang bangun diri, diam-diam uang pintar sedang mengamati, mengakumulasi well karena kapital juga. Apakah akan segera di ETF kan bisa terjadi. PP mulai menunjukkan kekuatan lagi setelah fase yang lambat dan mengganggu pergerakan harga semakin bearish tempo hari. Penurunan sedang dibeli, tanda halus bahwa pembeli kembali masuk ya. Jadi sekarang PP menjadi perhatian, volume mulai kembali, hip yang luar biasa ini. Biasanya bagaimana pergerakan yang akan berkelanjutan dimulai bukan dari pump and dump yang berisik. Jadi PP ini koin yang akan berkelas, akan bermasa panjang, bukan hanya pump and dump sesaat yang didukung oleh hanya pam-paman saja, itu yang bahaya. Jadi PP ini menjadi perhatian karena volume mulai kembali tanpa hip ini, tanpa hip ya. Itu biasanya bagaimana pergerakan yang berkelanjutan dimulai bukan dari pump and dump, hanya pump sesaat yang berisik itu percuma. Kita dengan realitis masih koin meme, akan tetapi kembali naik kembali karena memang saat ini sedang terbentuk kesabaran yang akan menang. Entry terbaik mulai muncul pada saat terasa tidak pasti.
bukan ketika semuanya sudah hijau. Jadi kalau ketika turun tuh jangan kalian berkutakan. Dari kemarin saya sudah ngomongi bahwa PP itu waktu turun kalian masuk saja. Bukan berarti PP saja ya, ada Polygon, ada Cardano, ada BNB, yang lain-lain juga banyak yang pump ya. Jadi PP ini terlihat kuat karena berhasil keluar dari konsolidasi yang dan bergerak di atas garis tren menurun. Momentum sedang berkembang, dan jika breakout ini dikonfirmasi, harapan pergerakan ini bisa naik lebih tinggi sampai 10 kali lipat. Mudah-mudahan itu terjadi di TA Fibonacci, di TA awan Ichimoku, di TA semuanya, trendline ataupun polling web, segitiga simetris, semua menunjukkan arah ke atas. Kita sabar, yakin kita mencari koin yang bisa untuk investasi jangka panjang, yang bisa naik puluhan kali lipat, bahkan SHIBA dulu sampai jutaan kali lipat. Mudah-mudahan terjadi pada PP. Akan tetapi kalian tetap riset sendiri, karena dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan ataupun membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing ya. Saya yakin PP akan menjadi besar ke depan, yang pergerakannya masih terus naik turun, masih banyak yang TP boleh-boleh saja, yang udah cuan 1 juta, 500, 2 juta biasa TP, tapi hati-hati juga, takutnya nanti kayak SHIBA tahu-tahu di pump ke atas dulu, saya udah ketinggalan, udah TP semua kan ya. Makanya jangan TP semuanya ya, karena kalau TP setengahnya itu kan cuannya kurang gede. Kebanyakan TP sekalian nunggu lagi di bawah lagi, ternyata nggak turun, makin pump ya, itu yang sangat berbahaya ya. Dan ini adalah koin yang saya rasa akan jadi besar dan diadopsi oleh GZ yang cukup besar juga, Binance terutama, OKX ya, Bybit dan eseng-eseng Asia. Untuk Robinhood belum seberapa, Coinbase itu belum ada, dikit banget ya, nggak tahu nomor 200 atau nomor 1000. Itu nanti kalau udah di ETF kan, karena Capital belanja banyak, Coinbase belanja banyak untuk kebutuhan di exchange-nya yang beli-beli, belum institusi, nanti akan jadi ledakan hebat ke depan. Asal kalian harus sabar, harus yakin kita investasi di koin yang benar, dan sudah sabar 3 tahun lebih juga masih hit, masih ada. PP bukan kemana-mana, malah rankingnya sekarang ke 43. Mudah-mudahan nanti bisa tembus ke 10 besar ya, harapan kita semua, biar kita merasakan cuan semua di sini ya. Kita harus yakin dan semangat dengan fundament yang ada ya. Jangan ngasal beli koin. Kita akan kasih koin juga untuk kalian pertimbangkan. Selain PP itu sudah hampir 3 juta itu koin indeks DTV punya CMC yang berada di list di pertama. BTC juga sudah naik 1,4 miliar lebih ya. Ethereum hampir 42 juta ya. XRP udah 25. Kemarin saya gembar-gemborkan sama kalian waktu harga 22 juta, saya bilang ini bottom menurut pandangan dari batin saya ini bottom. 22 kalian masuk. Waktu harga 50 pada mau masuk Japri, saya tolak karena harga tinggi. Kebanyakan kalian mau masuk XRP ketika kemarin harga 50.000, tapi kemarin di harga 22.000 saya suruh masuk pada pelangga-pelongo, pada nggak mau. Ketika harga murah, harga mahal mau masuk, pada Japri pada nanya yang di grup. Ketika harga tinggi pada mau masuk Japri saya, ketika harga murah dikasih info pelangap pelongo aja kayak kebun nggak pada mau masuk kan. Kemarin sempat kurang dari 10 juta BNB juga saya infokan ya. Koin-koin yang aman-aman saja, jangan koin-koin yang nggak aman. Doge bukan berarti nggak naik, tapi market cap-nya sudah menggunung, sudah menggila. Saya rasa untuk naik puluhan kali lipat sudah sangat empot-empotan berat ya. Saya masih yakin di PP, karena Doge ini sudah melebihi market cap daripada Cardano ya. Oke, kita bahas Cardano tadi yang bisa kalian beli, ETH, XRP, BNB, Solana, boleh hajar Solana ya, koin indeks DTP tadi. Kemudian Cardano saya ambil juga di Polygon. Uniswap, decknya Ethereum bisa kalian sikat. PancakeSwap, decknya BNB bisa kalian sikat juga. Aster boleh, koin deck juga. Kemudian satu lagi koin Jupiter, decknya daripada Solana, nanti akan terbang bersama Solana. Ya, Polygon nanti akan ngaceng tinggi bersama ETH, biasanya akan ke bawah ETH. PP juga termasuk ARP. Saat bull market nanti akan terbang semua, akan tetapi kenaikan nggak sama ya, rezeki masing-masing. Dan
Kaspa juga sudah saya sebutkan juga kemarin untuk masuk, ternyata sekarang naiknya cukup tinggi 6,96%, hampir 7% itu terjadi di Kaspa ya. Mudah-mudahan tahun ini PAM besar-besaran ya, juga koin pan-pan kemarin saya sebutkan juga ternyata terbang semua hijau, menghijau. Saya tetap akan berpegang ke PP yang dorongan murni komunitas, bukan koin pam-paman atau pam, dan sesaat saya ada di PP. Mungkin itu yang saya sampaikan di malam hari ini. Tetap semangat, tetap oke, tetap yakin, tetap dior dalam dunia kripto berisiko tinggi. Selalu saya ingatkan, do your own research. Mas Bro hanya memberikan info sebatas yang saya tahu, selebihnya ditanggung masing-masing. Dalam perjalanan ini lari maraton, belum berarti yang naik tinggi jadi pemenang itu belum tentu. Kita harus melihat dengan sisi yang lain. Umpamanya Doge terbang duluan tinggi lebih daripada PP, kita nggak usah ngiri karena itu market cap sudah gede, tapi nanti ketika PP terbang akan segera nyalip daripada yang lain ya. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Tetap hati-hati dalam dunia kripto ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP. Cos.